Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Siap UTBK SKD bersama dengan saya Kamsal. Pada video kali ini kita akan bahas lanjutan latihan soal UTBK 2021 ya, yaitu TKA Saintek Fisika. Pada video kali ini kita akan bahas materi tentang elastisitas, hukum Hooke, dan gerak harmonik sederhana. Oke, mungkin ini nanti ada lanjutannya untuk bagian video kedua, tapi pada video kali ini kita akan bahas materinya, kemudian soal-soal yang berkaitan dengan materi tersebut. Oke, tanpa tunggu lama lagi, kita akan lanjut di bagian yang pertama. Pada soal nomor 1, seorang anak yang menggunakan sepasang sepatu bersol karet dengan luas setiap sol sepatu 14 cm pangkat 2 dan ketebalan 5 mm meluncur di lantai. Gaya gesek yang bekerja pada setiap kaki adalah 20 Newton. Keadaan ini menyebabkan setiap sol sepatu mengalami perubahan bentuk. Jika modulus geser karet adalah 3 kali 10 pangkat 4 Newton per meter, maka jarak horizontal antara ujung permukaan alas dan bawah sol sepatu adalah... Oke, jadi ilustrasi sol sepatu itu dia menyerupai bentuk balok ya, seperti ini. Jadi ini bagian atas sol sepatu ya. Kemudian ini bagian bawah. Nanti gaya desakan kaki itu akan bekerja di sini gaya geseknya. Nah, ini gaya F-nya. Kemudian di sini ada ketebalan ya. Kita misalkan ketebalannya adalah B ya. Oke. Setelah dikenai gaya maka akan mengalami perubahan bentuk. Nah, nanti bentuknya akan terjadi pergeseran seperti ini. Saya ambil hanya bagian sisi yang ini saja ya, yang bagian sini untuk ilustrasinya. Jadi dia akan bentuknya menjadi seperti ini. Ya, bentuknya akan menjadi seperti ini. Setelah dikenai gaya, kemudian nanti di sini ada jarak antara ujung permukaan alas ya, dan bawah sol sepatu. Jadi itu kita misalkan delta X. Inilah pergeserannya akibat gaya F yang ini. Oke, dan ini adalah D. Kemudian karena ini masuknya adalah masuk materi elastisitas, maka ini kita akan menggunakan konsep dari elastisitas karena di sini disinggung modulus geser ya. Oke. Jadi bukan hanya ada istilah modulus Young ya, ada juga istilah modulus geser karena perubahan bentuk atau pergeseran akibat gaya yang bekerja pada permukaan benda yang elastis. Itu nilainya sama dengan perbandingan antara tegangan geser dibagi dengan regangan geser. Oke, ini konsepnya. Kemudian tegangan geser itu sendiri adalah gaya yang bekerja ya pada benda elastis itu terhadap permukaan luasnya. Nah, luasnya kita tulis pakai A. Kemudian regangan geser merupakan perbandingan antara perubahan bentuk dengan ketebalannya ya, atau tinggi dari permukaan benda elastis tersebut. Jadi karena di sini kita tulis adalah perubahan bentuknya atau perubahan sepanjangnya itu adalah delta X, berarti di sini nanti delta X diper dengan D. Oke. Maka ini bisa kita tuliskan modulus gesernya itu sama dengan F dikali D dibagi dengan delta X dikali A. Oke. Yang diminta adalah delta X-nya. Maka kita akan dapatkan delta X itu tidak lain sama dengan F kali D dibagi dengan
modulus gesernya dikali dengan luasannya. Oke. Maka ini kita akan peroleh gayanya berapa? Gayanya 20 Newton. Berarti 20 dikali dengan D. D ini bukan diameter ya, tapi ketebalan. Oke, ketebalannya 5 mm. Berarti 5 kali 10 pangkat negatif 3 meter ya, jadikan meter. Dibagi dengan modulus gesernya berapa? Nah, 3 kali 10 pangkat 4 dikali dengan luasannya 14 cm, kita jadikan dalam meter kuadrat berarti pangkat negatif 4. Ini kalau kita sederhanakan 20 kali 100 dapatnya 100 dikali 10 pangkat negatif 3 dibagi dengan 3 kali 14 hasilnya 42. 10 pangkat 4 dikali dengan 10 pangkat min 4 hasilnya 1. Oke, berarti ini kita akan peroleh nilainya adalah 0,1 dibagi dengan 42 atau hasilnya 1 per 420. 1 dibagi dengan 420 itu kita akan peroleh hasilnya adalah ini kita peroleh sama dengan 0,0238 meter. Karena yang diminta dalam milimeter berarti ini ya dalam milimeter berarti kita kali 1000. Kalau kita kali 1000 kita akan dapatkan 2,38 mm. Berarti jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Pada soal ini, jika kita perhatikan, ini masuk materi karena disinggung modulus Young, pasti kita pikirnya itu materinya kita akan menjawabnya menggunakan konsep elastisitas ya. Tetapi sebenarnya ini menggunakan konsep dari hukum Hooke ya. Jadi ini akan kita gunakan hukum Hooke pada pegas ya. Oke, kita gunakan hukum Hooke. Pada hukum Hooke itu menjelaskan bahwa gaya yang bekerja sebanding dengan nilai dari konstanta pegas dikali dengan delta X-nya ya, pertambahan panjangnya. Berarti kita bisa mencari menggunakan ini. Sekarang kita akan cari masing-masing konstanta pegasnya dahulu. Berarti konstanta pegas A itu sama dengan gayanya dibagi dengan delta X-nya. Oke. Karena ini di sini gayanya berupa gaya berat ya. Di sini berupa gaya berat. Itu kalau kita gambarkan nanti seperti ini bentuknya. Kalau dia digantung, oke, digantung seperti ini. Ini adalah M, berarti nanti gaya yang bekerja adalah sama dengan gaya beratnya. Oke, maka di sini bisa kita ganti sama dengan M kali gravitasi dibagi dengan delta X. Oke. Untuk kawat A, berarti kita dapatkan Mg dibagi dengan delta X sejauh X per X berarti. Kemudian kita cari lagi untuk kawat B. Dengan gaya yang sama, M kali G dibagi dengan pertambahan panjangnya 0,5 atau X per 2. Ini kita peroleh 2 kali Mg dibagi dengan X. Oke. Ini saya misalkan nilainya adalah K untuk bagian kawat A ya. Kalau untuk kawat B berarti jadinya 2K. Oke, berikutnya di sini apabila kawat A dan kawat B disambung. Oke, kalau disambung berarti ilustrasinya menjadi seperti ini. Akan menjadi bentuknya. Oke, akan digabung seperti ini. Ini adalah M, berarti gayanya masih sama ya. F-nya itu masih sama M kali G. Oke. Di sini ada KA, nilainya adalah K.
Dan ini adalah KB, nilainya adalah 2K. Berarti untuk menentukan pertambahan panjang keseluruhan, kita harus mencari K total dahulu. K totalnya bisa kita gunakan konsep dari K serinya, karena ini kan tersusun secara seri. Jadi ini sama dengan K susunan seri. Itu bisa kita gunakan ya, pakai konsep seri itu 1/K totalnya sama dengan 1/K yang pertama, yaitu kawat A, ditambah dengan 1/kawat yang B. Oke. Jadi kawatnya itu saya ilustrasikan berupa pegas ya. Itu tidak masalah karena sama-sama bentuk benda elastis ya. Berarti ini bisa kita hitung nilainya sama dengan Ka berapa? Nilainya K. Kemudian kita tambah dengan 1/2K. Kita samakan penyebutnya, kita peroleh penyebutnya berapa? 2K berarti di atas 1. Oh, di sini 2 ya, kali 2. Di sini 1, berarti ini hasilnya adalah 3/2K. Ini kan masih 1/K total ya. Berarti kita dapatkan K totalnya sama dengan 2/3K. Yang diminta adalah pertambahan panjang total ya. Nah, itu pertambahan panjang total kita bisa peroleh ya. Kita bisa peroleh dengan menggunakan ini ya. Delta X ya sama dengan gaya dibagi dengan K totalnya. Menggunakan kembali konsep dari ini. Hukum Hooke tadi. Berarti kita peroleh Mg diper dengan K totalnya adalah 2/3K, ini kita bisa peroleh hasilnya adalah 3/2 Mg diper dengan K. Oke. Sekarang kita kembali ya. Karena nilai K tadi ada di sini ya. Ini nilai K. Berarti kalau kita masukkan 3/2 kali Mg dibagi dengan Mg per X ya. Maka kita peroleh hasilnya 3/2 Mg-nya kita coret, X-nya naik ke atas kan. Berarti kita dapat hasilnya 1,5X. Berarti jawaban yang paling tepat adalah jawabannya Charlie. Pada soal nomor 3 ini ada diberikan 4 buah pegas identik masing-masing memiliki konstanta 1600 Newton per meter. Disusun seperti gambar ini ya. Berat beban W yang digantung menyebabkan sistem pegas mengalami pertambahan panjang 5 cm. Maka berapakah nilai W? Oke, jadi ini bentuk susunan pegas ya. Ini materi lanjutan dari hukum Hooke. Jadi tadi kita sudah singgung di soal nomor 2 tentang susunan pegas, yaitu secara seri. Nah, selain secara seri ada juga secara paralel ya. Jadi yang paralel ini yang 3 pegas ini ya. Jadi dia yang 3 pegas itu dia paralel. Jadi ini kita harus mencari berapakah gabungannya. Ini harus digabung dahulu ya. Ini harus digabung. Karena dia katakan identik berarti ini K, ini ada juga K, ini juga K. Yang pertama-tama kita harus gabungkan dahulu ini. Kalau kita gabungkan berarti menggunakan konsep paralel. Kalau paralel itu K gabungannya adalah K1 tambah K2 ditambah dengan K seterusnya. Ya. Berarti ini kita peroleh nilainya adalah K ditambah K ditambah K. Hasilnya adalah 3K. Oke. Mungkin ada yang bertanya, kenapa langsung kayak gini sih? Oke. Kenapa langsung seperti ini? Karena konsepnya pada susunan paralel, kalau pegasnya dia terangkai atau tersusun paralel, konsepnya adalah pertambahan panjangnya itu sama ya. Sama pertambahan panjangnya. Pertambahan panjangnya sama, tetapi
nilai dari konstantanya itu berbeda ya. Kalau dia tidak identik misalkan, konsepnya itu pakai pegas yang tidak identik. Jadi dia ini sama pertambahan panjang pegasnya. Berarti kalau untuk mencari konstantanya kan totalnya. Konstantanya itu kita akan peroleh gini. Kita akan peroleh nanti kita menggunakan hukum Hooke. Pada hukum Hooke itu, oke ya. Kalau di sini kan pertambahan panjangnya sama. Nah, tapi kalau untuk gaya yang bekerja pada susunan pegas secara paralel itu tidak sama. Jadi F-nya itu sama dengan F1 ditambah dengan F2 ditambah dengan F3. Kalau ada 3 pegas. Kebetulan di sini kan ada 3. Kalau hanya 2 berarti hanya tambah 2 aja. Kalau misalkan pegasnya ada misalkan ada 4 atau 5, tambahin lagi F-nya. Yang jelasnya gaya tiap pegas yang tersusun secara paralel itu yang bekerja tidaklah sama. Maka ini kalau kita uraikan, di sini kan jadinya K paralel dikali dengan delta X-nya, ini sama dengan K1 kali delta X-nya, ditambah dengan K2 kali delta X-nya, tambah dengan K3 kali delta X-nya. Kenapa saya tulis langsung jadi delta X? Karena di sini kan dikatakan sama. Berarti delta X1 saya langsung tulis aja delta X. Yang kedua juga gitu, yang ketiga juga gitu. Berarti ini bisa kita cerot. Maka konstanta pegas paralel nilainya adalah K1 ditambah dengan K2 tambah dengan K3. Kalau hanya 3 ya. Kalau ada banyak tambahin lagi. Nah, ini yang paralel kalau misalkan dia tersusun secara seri ya. Konsepnya itu kalau seri dia yang sama adalah F-nya. Jadi F total itu sama dengan F1, sama dengan F2, sama dengan F seterusnya. Yang berbeda adalah nilai delta X-nya. Jadi delta X-nya itu sama dengan jumlah dari delta X1 tambah delta X2 tambah seterusnya. Oke. Jadi kalau misalkan kita gunakan hukum Hooke, delta X itu kan sama dengan F dibagi dengan K. Nah, ini sama dengan, karena F-nya sama berarti jadinya di sini F per K1 ditambah dengan F per K2. Oke. Ini berarti bisa kita coret. Maka kita peroleh rumus 1 K seri ya sama dengan 1 K1 ditambah dengan 1 K2. Nah, inilah yang kita pakai atau kita gunakan tadi di soal nomor 2. Oke, ini konsep sederhana untuk susunan seri dan paralel pegas ya. Oke, kita kembali di soal. Di sini kan susunannya ada disusun paralel dan disusun seri. Oke, yang paralelnya kita udah dapat. Nah, sekarang kita gambar ulang pegasnya. Nanti setelah yang paralelnya digabung menjadi seperti ini. Nah, yang ini jadinya 3K. Nah, kemudian yang K4 yang ini. Nilainya K4 tetap K. Di sini adalah ada nilai W. Oke. Berarti susunan pegas ini akan sudah tersusun secara seri. Oke, kalau seri berarti kita gunakan konsep yang tersusun secara seri. Kita harus cari berapa K serinya. Kita gunakan konsep 1/K seri sama dengan 1/K1 tambah dengan 1/K2. K1-nya kita misalkan yang 3K ya. Berarti 1/3K ditambahin dengan 1/K. Sini KPK-nya adalah 3. Berarti 3K. Ini tetap 1. Kemudian ini kali 3 supaya 3K. Berarti ini sama dengan 4/3K. Ini baru 1/K seri. Ternyata K seri ini sudah K totalnya. Berarti K seri itu sama dengan K total sama dengan 3/4K. Nilai K-nya adalah 1600. Berarti nilainya 3/4 kali 1600. Hasilnya berapa? Coret ya. Sisa 400 kali 3 berarti 1200 Newton per
meter. Yang diminta adalah berapakah beban W. Itu bisa kita gunakan kembali hukum, ya kita gunakan kembali hukum Hooke. Pada hukum Hooke sebelumnya kita sudah tuliskan bahwa F sama dengan K dikali dengan delta X. Jadi F-nya itu sendiri sama dengan W ya. Berarti ini W sama dengan K-nya 1000, 1200 ya. Sorry, ini 1200 ya. Jadi 1200. Jadi ini 1200 dikali dengan delta X-nya 5 cm. Berapa meter? 5 kali 10 pangkat negatif 2. Kita coret ini. Berarti sisa 12 kali 5. Nilainya adalah 60 Newton. Berarti jawaban yang paling tepat adalah alfa. Nomor 4, di sini diberikan seutas pita elastis dengan tetapan elastik K memiliki panjang L dan lebar B. Pita itu dipotong memanjang sehingga terbagi menjadi 3 bagian yang sama lebarnya. Ketiga bagian itu kemudian disambung antar ujung-ujungnya sehingga diperoleh pita elastis dengan panjang 3L dan lebar masing-masing pita B/3. Tetapan elastik untuk pita gabungan ini adalah, jadi ini soal modifikasi UTBK 2019 ya, untuk bidang fisika, materi elastisitas. Ini kita akan jawab menggunakan konsep modulus Young ya, tetapi gabung dengan konsep dari hukum Hooke itu sendiri. Ini kita akan uraikan, karena di sini kalau pada kasus benda elastis, bahannya tidak diubah, ya, berarti yang tetap nilainya adalah modulus elastisnya ya. Jadi modulus elastis awal sama dengan modulus elastis akhir. Konsep dari elastisitas itu sendiri ya. Jadi elastisitas itu konsepnya adalah gini. Jadi ini sama mirip dengan konsep di soal nomor 1 ya. Jadi modulus elastis itu adalah perbandingan antara tegangan ya. Tegangan elastis dibagi dengan regangan elastis. Nah, ini sama dengan F per A dibagi dengan delta L per dengan L. Nah, ini kita gunakan konsep delta L dan L ya, karena di sini dibahas tentang panjang ya. Oke, berarti ini bisa menjadi F dikali dengan L dibagi dengan A dikali delta L. Oke, jadi kita akan gunakan konsep ini ya. Jadi konsepnya kita akan gunakan E sama dengan F dikali dengan L dibagi dengan A dikali delta L. Kemudian konsep yang berikutnya adalah konsep dari hukum Hooke ya. Pada hukum Hooke itu sendiri ya, kita tahu bahwa F itu sama dengan K dikali dengan delta X. Delta X di sini sama dengan delta L ya. Maka kita bisa tuliskan nilai K itu F diper dengan delta L. Nah, ini kita bisa ganti ke sini. Berarti kita bisa tulis modulus elastis itu hubungannya dengan K sama dengan K dikali L diper dengan A. Oke. Jadi ini akan kita gunakan ya. Kenapa? Karena modulus elastisnya sama kalau bahannya sama. Tetapi konstanta pegasnya beda. Karena panjangnya sudah beda, ya, panjangnya beda pasti akan merubah konstanta pegasnya atau konstanta dari benda elastisnya. Oke, kita akan gunakan ini, berarti kalau kita uraikan ke sini menjadi ini jadi K1 kali L1 diper dengan A1. Kemudian di sini jadi
K2 kali dengan L2 diper dengan A2. Oke. Berikutnya kita masukkan ya. Kita masukkan di sini K1-nya dikatakan dia K ya. Mula-mulanya. L1-nya adalah L. Karena pintanya adalah bentuknya itu pita bentuk persegi panjang, berarti panjang kali lebar luasnya. Berarti nanti di sini panjangnya adalah L dikali dengan lebarnya. Kemudian sama dengan K2 yang kita cari, L2-nya adalah ini. Ya, L2-nya adalah ini. L2-nya adalah 3L. L2-nya adalah itu 3L, kemudian dibagi dengan luasannya panjang kali lebarnya, berarti 3L dikali dengan B per 3. Ini bisa kita coret ya. Coret, coret, coret. Nah, ini coret juga 3-nya. Berarti sisa K sama dengan K2 dibagi dengan B-nya juga kita coret ya. 1/3. Atau nilai dari K2 itu sendiri sama dengan K per 3. Berarti jawabannya adalah jawabannya harusnya ini ya. Di sini K per 3. Ternyata ini opsinya saya belum ubah ya. Jadi ini harusnya di sini K per 3 ya. Oke, jadi ini jawabannya B. Ini harusnya 3K, ini tetap 4K. Oke, jadi konsepnya gini. Karena ini soalnya saya belum ubah ya, karena soal aslinya kan dia hanya dibagi 2 ya. Makanya di sini tadi opsinya saya belum ubah. Ini saya modifikasi, lupa modifikasi jawab opsi jawabannya. Jadi jawabannya adalah K per 3. Jadi ini untuk penyelesaiannya kita gunakan konsep dari elastisitas itu sendiri, yaitu modulus Young dengan tambahan hukum Hooke itu sendiri. Oke, jadi cara kerjanya seperti itu. Nomor 5, sebuah batang elastik memiliki luas penampang A jika salah satu ujung batang diklem pada dinding dan ujung yang lain ditarik dengan gaya F, batang itu bertambah panjang sebesar delta L. Kemudian batang dilepas dan di batang itu dibuat lubang memanjang dari ujung tembus ke ujung. Salah satu ujung batang diklem pada dinding dan yang lain ditarik dengan gaya F. Jika pertambahan panjang batang 3/2 delta L, berapakah diameter lubang yang dibuat pada batang itu? Oke, jadi ini soal modifikasi dari UTBK 2019 ya. Jadi konsepnya itu sama dengan soal di nomor 5 tadi, kita akan gunakan konsep yang modulus Young ya. Jadi di sini konsep modulus Young. Jadi kita gambarkan batangnya itu berupa silinder ya. Anggapannya kita ini batangnya berupa silinder. Anggapannya kita ya. Dia berupa silinder. Kenapa saya katakan berupa silinder? Karena di sini ditanyakan diameter lubang ya. Berarti itu nanti bentuknya lubangnya berupa lingkaran ya. Kita gambar seperti ini. Kemudian dibuat lubang, berarti nanti dibuat lubang di sini di dalam. Sini buat lubang ya. Buat lubang memanjang. Oke, yang ditanyakan diameternya lubangnya berapa? Oke, berarti pada kondisi awal ya, pada kondisi awal modulus elastisnya itu rumusannya gini. Gayanya dikali dengan panjangnya dibagi dengan luasannya dikali dengan delta L-nya. Oke, gitu. Itu rumusan awalnya. Berikutnya ya. Berikutnya adalah
kita akan mencari berapa diameter lubang itu. Nah, ini karena bahannya sama, berarti seperti soal nomor 4 tadi, modulus elastis awal sama dengan modulus elastis setelah dilubangi. Berarti ini menjadi F1 dikali L1 dibagi dengan A1 dikali dengan delta L1. Itu sama dengan F2 kali L2 dibagi dengan A2 dikali dengan delta L2. Oke. Di soal F-nya sama ya. Di sini di soal F-nya sama. Nanti ini bisa kita coret. Kemudian panjangnya juga sama ya. Karena dia hanya dilubangi saja. Ini juga bisa kita coret ya. Berarti ini bisa kita tuliskan seper A1-nya adalah A sesuai yang ada di soal. Dikali delta L-nya itu delta L1-nya adalah delta L. Ini sama dengan seper A2-nya, itu yang kita cari. A2-nya. Kemudian delta L2-nya adalah 3/2 kali delta L. Nah, ini bisa kita coret ya. Maka kita akan peroleh nilainya adalah seper A sama dengan 2/3 dari A2. Maka nilai dari A2 itu sendiri adalah 2/3 dari A. Yang diminta adalah diameter lubang yang dibuat. Berarti kita harus cari dulu berapakah luasan lubang yang dibuat pada batang elastik ini. Nah, itu sama dengan perubahan luasnya atau delta A. Itu sama dengan A1 dikurangi dengan A2. Nah, nilainya adalah A dikurang 2/3 A. Maka kita dapatkan 1/3 A. Setelah itu, kita akan mencari diameternya. Kita gunakan rumus dari luas. Jadi diameter lubang yang dibuat itu adalah D kuadrat ya, diper dengan 4 ya. Ini dikali dengan, karena luas itu kan D kuadrat per 4 dikali dengan V. Oke. Maka ini kita akan peroleh hasilnya menjadi berapa? Menjadi D kuadrat dikali V sama dengan, kalau kita kali silang jadinya 4A diper dengan 3. Atau D kuadrat sama dengan 4A diper dengan 3V. Maka diameter lubang yang dibuat itu adalah akar kuadrat dari 4A dibagi dengan 3V. Berarti jawaban yang tepat adalah alfa. Oke, jadi konsepnya gitu. Oke, ya kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Kita lanjut lagi di soal nomor berikutnya ya. Nomor 6. Sebuah pegas dengan konstanta pegas K dan sebuah balok bermassa M membentuk sistem getaran harmonik horizontal tanpa gesekan. Kemudian pegas ditarik sejauh X dari titik setimbang dan dilepaskan. Jika massa pegas diabaikan, maka pernyataan yang benar adalah Oke, ini masuk materi tentang elastisitas ya, tapi pada gerakannya yaitu tentang konsep gerak harmonik. Nah, gerakannya itu gerak harmonik sederhana atau biasa disingkat dengan GHS ya. Ini disingkat biasa GHS. Oke. Jadi kalau kita ilustrasikan, misal ini ada sebuah pegas, kemudian diberikan massa
Kemudian ini ditarik misalkan dengan gaya F, kemudian dilepas, otomatis benda ini akan bergerak naik turun ya. Akan bergerak naik turun ya. Gerak naik turun, saat dilepas bendanya akan kembali bergerak ke atas, kemudian akan kembali lagi bergerak ke bawah. Nah, bolak-balik dia. Itu namanya gerakan osilasi ya, atau biasa disebut dengan gerak harmonik sederhana. Harmonik maksudnya itu berarti dia punya nanti simpangannya itu sama ya. Jadi nanti simpangan maksimum dari titik setimbang sampai paling atas sama dengan titik setimbang sampai paling bawah. Tuh. Oke, jadi itu konsep dari gerak harmonik sederhana. Kemudian pada gerak harmonik sederhana itu berlaku konsep-konsep yaitu tentang periode. Kalau dia bergerak berarti kan ada waktu yang dibutuhkan ya untuk mencapai simpangan maksimumnya. Ada periode, kemudian ada frekuensi, kemudian ada energinya pasti, kemudian ada percepatan. Oke, jadi seperti itu bentuknya. Kemudian yang pertama yang kita uraikan adalah gerakannya. Ketika dia bergerak berarti ada simpangan yang dia lalui. Dalam GHS ya, dalam GHS atau gerak harmonik sederhana, simpangan yang dilalui ya, simpangan yang dilalui kalau pada kasusnya pegas yaitu sebesar Y A sin omega T. Inilah bentuk simpangannya. Ya. Simpangan dari GHS itu sendiri pada kasus pegas. Oke, sekarang A itu apa? A itu sama dengan simpangan maksimumnya gitu. Itu simpangan maksimumnya. Kemudian kalau misalkan yang ditanyakan kecepatannya berarti tinggal diturunin aja. Nanti di sini dy per dt, diferensial simpangan terhadap waktu. Ini kalau diturunin hasilnya nanti menjadi turunan dari sin kan cos, berarti turunannya adalah cos omega T. Kemudian omega T-nya diturunin juga. Nah, kalau diturunin berarti di sini jadi omega kali A. Sehingga nanti kita bisa dapatkan kecepatan maksimumnya Vmax-nya itu sama dengan omega kali A. Nah, ini kita dapatkan gini. Itu diperoleh dari persamaan ini. Berikutnya adalah ada yang dinamakan percepatan getar ya. Percepatan getarannya itu bisa diperoleh dari turunan dari simpangan itu sendiri, tapi turunan keduanya ya. Ini artinya dua kali diturunkan atau turunan kedua dari simpangannya, atau bisa dituliskan juga turunan pertama dari fungsi kecepatan. Nah, ini kalau kita turunin ya bentuk persamaan ini, itu kita dapatkan karena turunan cos itu adalah negatif, berarti di sini kali negatif. Kemudian di sini tulis sin omega kali T. Karena di sini sudah ada omega kali A, ya. Kemudian di sini ada omega T, diturunkan omega T berarti sisa omega ya. Berarti kalau kita sederhanakan jadinya omega kuadrat dikali A. Kalau yang ditanyakan adalah percepatan getar maksimum pada GHSI itu sama dengan omega kuadrat dikali dengan A. Jadi inilah percepatan getar maksimumnya. Oke. Jadi gitu. Oh ya, di sini tanda negatif ini memiliki makna ya. Artinya percepatan getaran itu selalu berlawanan dengan arah gerak semula. Sekarang perhatikan gimana kita tentukan nilai dari omega. Nilai omega ini sebenarnya kita bisa gunakan rumusannya menggunakan ini ya. Kalau yang dikaitkan dengan periode berarti omega itu sendiri sama dengan 2V diper dengan T. Jadi kita bisa pakai hubungan ini. Ini konsep ini diperoleh biasa di gerak melingkar ya. Atau kalau dengan misalkan dengan
Frekuensi itu sama dengan 2pi kali frekuensi. Nah, tetapi ini yang kita bahas adalah pegas ya. Adalah pegas. Kemudian bagaimana bisa kita dapatkan fungsi dari omega itu sendiri. Nah, omega itu sendiri kita bisa dapatkan dari sini ya. Ini kita bisa dapatkan dari diferensial atau penjabaran dari hukum Newton untuk gerakan osilasi pegas ini ya. Nah, itu bisa dirumuskan gini. Kalau kita turunkan menggunakan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Jadi A ini adalah percepatan getaran osilasinya atau gerak harmonik sederhananya. A itu sendiri massa bebannya. Ini kalau kita uraikan ya. Karena di sini gayanya adalah gaya pegas, berarti nanti di sini jadi di sini gaya yang bekerja adalah gaya pegas itu sendiri. Berarti nanti di sini kita bisa tuliskan negatif K dikali dengan simpangannya. Simpangannya itu sendiri adalah Y. Maka kalau kita uraikan, A itu sama dengan negatif K dibagi dengan M kali dengan Y. Oke. Sehingga nanti ini bisa kita dapatkan A itu sendiri sama dengan negatif K per M kali Y ya. Kali Y itu kan tidak lain yang ini ya. Berarti ini bisa dikali A sin omega T. Persamaan ini bisa kita samakan dengan persamaan yang ini. Ini kita bisa samakan ya. Nah, ini kalau kita samakan, kita akan peroleh bahwa ternyata nilai dari omega kuadrat itu adalah K per M. Maka kita peroleh bahwa omega itu sama dengan akar kuadrat dari K per M. Sehingga kita bisa dapatkan rumusan dari periode nanti T sama dengan 2V akar dari M per K. Ini diperoleh menggunakan rumus ini ya. Kemudian frekuensinya itu sendiri sama dengan 1/2V akar dari K per M. Ini diperoleh dari rumus ini. Oke. Berarti pernyataan di soal ini yang benar adalah pegas bergetar dengan periode tetap. Ya, benar. Tetapi ini berlaku saat kondisi tidak ada gesekan ya, yang pernyataan ini. Energi mekanik total bergantung pada waktu. Kita simpan dahulu. Percepatan getaran bergantung pada X ya. Maksudnya ini simpangannya. Karena dikatakan ini simpangannya adalah X. Itu simpangan maksimumnya ya. Percepatan getaran bergantung pada X. Di sini kita simpanan maksimum kita tulis sama dengan A. Maka ini benar juga. Berikutnya, frekuensi getaran tidak bergantung pada K dan M. Nah, ini salah. Oke, ini salah. Sekarang, karena di situ tidak ada pernyataan 1, 2, 3. Nah, sekarang kita akan buktikan dahulu apakah energi mekanik total itu bergantung pada waktu. Kan di sini ada opsi 1, 2, 3. 1 dan 3. Ini kan sudah pasti salah kan? Ini juga pasti salah. Ini juga sudah pasti salah. Sekarang bagaimana kita buktikan bahwa energi mekanik total itu tidak bergantung pada waktu. Nah, kalau kita ingat kembali, energi mekanik itu rumusannya adalah energi potensial dijumlahkan dengan energi kinetik. Oke. Energi potensial pada pegas sama dengan 1/2 KY kuadrat. Kemudian energi kinetik pada pegas tetap 1/2 MV kuadrat. Tetapi kecepatannya di sini adalah menggunakan kecepatan yang ini. Ini ya. Kita gunakan konsep kecepatan yang ini. Oke, jadi kita gunakan konsep kecepatan yang ini. Kecepatan yang ini berarti nanti kita akan peroleh hasilnya
bahwa energi mekanik total apakah bergantung waktu atau tidak? Nah, energi mekanik total itu sama dengan energi kinetik maksimum atau bisa dicapai saat misalkan saat dia di titik setimbang ya. Kalau dia di titik setimbang, nah saya jelaskan kembali sedikit ya. Kalau dia di titik setimbang, saya coret dahulu ini. Kalau dia di titik setimbang, konsepnya gini. Saat Y sama dengan A ya. Saat Y sama dengan A, itu berlaku bahwa energi potensialnya maksimum. Nah, ini syarat ini harus kalian ingat. Yang pertama adalah saat Y sama dengan A atau dia maksimum, maka energi potensialnya maksimum. Kemudian energi kinetiknya minimum. Oke. Pernyataan berikutnya adalah saat Y sama dengan 0 atau minimum, maka energi potensialnya itu akan minimum. Kemudian energi kinetiknya akan maksimum. Oke, akan maksimum. Nah, di sini energi kinetik saat maksimum itu nanti kita akan dapatkan kecepatan maksimumnya ya. Karena kecepatan maksimum itu kan sama dengan yang ini ya. Omega kali A, berarti itu menjadi akar dari K per M ya. Omeganya kan AK per M tadi. Sama dengan akar K per M itu dikali dengan simpangan maksimumnya. Kalau kita masukkan ke dalam rumusan 1/2 MV kuadrat, berarti ini kan tidak bergantung waktu ya. Nah, kemudian di sini juga EP maksimum bisa dicapai saat EP-nya itu 1/2 dari K A kuadrat. Ini juga tidak bergantung waktu. Jadi di sini juga tidak bergantung waktu ya. Nah, tidak bergantung waktu. Ini juga tidak bergantung waktu. Berarti kalau ditanyakan energi mekanik totalnya itu sama dengan 1/2 Ka kuadrat. Nah, inilah energi mekanik totalnya. Berarti pernyataan ini salah, tidak bergantung waktu. Sehingga jawaban yang tepat adalah opsi B. Kita lanjut di soal nomor 7 ya. Di sini ada seorang siswa melakukan eksperimen untuk menentukan percepatan gravitasi bumi menggunakan pendulum. Pendulum itu artinya bandul ya, bandul sederhana dengan panjang L dan memiliki periode T. Jika eksperimen ini dilakukan pada suatu objek angkasa dengan panjang tali 2L dan didapatkan bahwa percepatan gravitasi di objek angkasa tersebut adalah G per 8, maka rasio antara frekuensi osilasi pendulum di objek angkasa tersebut dan di bumi adalah oke, jadi ini masuk materi GHS ya, tetapi pada gerak ayunan bandul ya. Jadi ini masuk materi GHS khususnya pada ayunan bandul. Ini kalau kita gambarkan ilustrasi ayunannya. Jadi ini di titik setimbangnya ini adalah massa. Kemudian di sini ada L. Berikutnya nanti di sini ada kita berikan simpangan misalkan di sini ya. Ini kita berikan simpangan, ini juga M ya. Nah, kita berikan simpangan, kemudian nanti kalau kita lepas dia akan bergerak ke arah sini ya, bergerak. Kemudian nanti bergerak lagi ke sini melewati titik setimbang. Kemudian nanti dia kembali lagi ya. Ini gerakannya bolak-balik. Nah, di sini ada M juga. Oke. Berarti di sini berlaku juga
hukum kalam energi sama GHS ya. Nah, ini bisa kita uraikan konsep gerakannya menggunakan hukum 2 Newton, yaitu sigma F dengan M kali A. Kita uraikan menggunakan hukum 2 Newton ini. Jadi nanti di sini menjadi negatif mg sin theta sama dengan M kali A. Oke. Kenapa negatif? Karena arah getarnya itu selalu melawan arah gaya gravitasi ya, ke bawah. Maka ini kita akan beroleh, ini kalau kita bagi M, kita dapatkan nilai dari A sama dengan negatif G sin theta. Oke. Kemudian nanti ada syarat bahwa untuk nilai theta yang kecil ya, untuk nilai theta yang kecil, hubungan antara nilai sin theta itu kita akan peroleh mendekati, dia akan mendekati X diper dengan L. Oke ya. Kenapa demikian? Karena saat itu, nanti di sini ya, saat untuk nilai tetanya kecil, itu kita akan peroleh nilai sin theta itu sama dengan atau mendekati X per L. Maka persamaan di atas bisa dituliskan menjadi A sama dengan negatif G per L dikali dengan X. Oke. Nah, biasanya kalau dalam hubungannya dengan simpangan, X itu biasanya simpangan ya, makanya biasa kita ganti pakai ini G per L dikali dengan Y. Ini kalau kita hubungkan dengan soal di nomor 6 tadi, bahwa kita peroleh percepatan getaran. Itu kita peroleh bahwa percepatan getarannya itu ya pada gerak harmonik sederhana sama dengan negatif omega kuadrat ya dikali dengan simpangannya. Nah, dikali dengan simpangannya. Oke, kalau yang ditanyakan adalah percepatan getaran maksimum, berarti ini adalah simpangan maksimumnya. Berarti dari sini pula kita bisa dapat bahwa omega kuadrat itu sendiri ternyata sama dengan atau setara dengan G per L. Maka ini kita dapatkan omega sama dengan akar dari G per L. Sehingga karena omega sama dengan 2pi per T, maka kita dapatkan rumusan dari periode sama dengan 2pi akar dari L per G. Kemudian frekuensinya itu kebalikan dari periodik, berarti 1/2V akar dari G per L. Oke. Jadi untuk menjawab soal ini kita gunakan konsep dari frekuensi dan periodenya. Nah, sekarang kita kembali di soalnya ya. Kita kembali di soalnya, kita perhatikan di sini ada periodenya T. Yang diminta adalah frekuensinya ya. Perbandingan antara frekuensinya. Sekarang kita hubungkan ya antara frekuensi dan gravitasinya. Kalau kita hubungkan ternyata frekuensi itu sebanding dengan nilai akar gravitasinya dengan panjang bandulnya. Oke, maka kalau misalkan ada dua keadaan, ini bisa dituliskan F1 banding F2 itu sama dengan akar kuadrat dari G1 kali L2 per G2 kali L1. Nah, ini kalau kita masukkan hasilnya akan menjadi G1-nya kita di situ diketahui G, L2-nya adalah 2L, kemudian G2-nya adalah G per 8, kemudian L1-nya adalah L. Maka bisa kita coret, kita peroleh, ini kita coret, kita peroleh sama dengan
2 bagi 1/8, 16. Maka ini sama dengan nilainya adalah 4/1. Jawabannya adalah Charlie. Oke, gitu jawabannya. Kalau ada pertanyaan ya tentang soal ini silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kita lanjut lagi di soal nomor 8. Nomor 8 di sini dikatakan suatu partikel bergetar selaras dengan amplitudo A dan periode T detik jika partikel mulai bergetar dari kedudukan setimbang atau seimbang dengan arah ke kanan, maka partikel mempunyai simpangan sebesar setengah A dengan arah gerak ke kiri pada saat partikel telah bergetar selama waktu T detik. Jadi partikel ini itu hanya apa ya? Asumsi kita untuk suatu sistem ya. Jadi ini karena dikatakan getar selaras, berarti kita ilustrasikan menggunakan konsep ayunan pada bandul ya. Di ayunan pada bandul ini ada M, kemudian di sini diberi simpangan ya. Sini ini juga M, nanti di sini juga ada juga M. Nah, dia bergerak seperti ini. Bergerak seperti ini, kemudian kembali lagi. Sekarang perhatikan waktu yang dibutuhkan ya, waktu yang dibutuhkan dari sini sampai ke sini itu sama dari sini sampai ke sini. Kalau saya misalkan gerakannya adalah dari titik setimbang ya, misalkan itu gerakannya dari titik setimbang di titik A, kemudian ke B, kemudian ke C. Nah, perlu diperhatikan bahwa waktu dari A menuju B itu sama nilainya waktu dari B menuju ke A. Sama juga nilainya waktunya dari A menuju C. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan waktunya setengah dari AB itu juga sama dengan setengah dari BA. Itu juga sama dengan setengah dari AC. Oke, jadi kayak gitu. Ini berlaku tetapi ini berlaku pada kondisi tidak ada gesekan udara ya. Artinya tidak ada pengaruh gesekan atau gaya luar. Sekarang kita kembali ke soalnya. Pertama dia bergerak ke arah kanan. Partikel mempunyai simpangan sebesar setengah A cm dengan arah gerak ke kiri pada saat partikel telah bergetar selama berapa detik. Oke, ini kita bisa selesaikan menggunakan persamaan simpangan ya. Kita bisa menggunakan persamaan simpangan pada GHS. Nah, simpangan pada GHS itu Y sama dengan A sin omega T. Nah, dikatakan saat sama dengan simpangannya setengah A. Nah, kita masukkan aja. Jadi kalau kita masukkan di sini kita akan peroleh ini setengah A. Ini A dikali dengan sin omega T. Ini kita coret ya. Berarti kita dapatkan setengah sama dengan sin dari omega T. Oke. Sekarang nilai dari sin omega T itu sendiri berapa nilainya? Sin omega T. Sin omega T itu sendiri adalah sama dengan kalau nilainya 1/2 berarti kita dapatkan omega T itu sama dengan pi per berapa? Pi per 3 ya. Oh bukan, dia hasilnya itu harus pi per 6 ya. Itu dia pi per 6. Itu hasilnya pi per 6. Berarti ini bisa kita uraikan ya. Karena yang dicari adalah waktunya. Ini kita uraikan. Omega itu sendiri kan sama dengan 2pi dibagi dengan periode. Maka kalau kita masukkan ke sini, kita akan dapatkan itu 2pi bagi periode kali dengan waktunya itu sama dengan
Pi diper dengan 6. Nah, kita coret Pi-nya ya. Berarti kita dapatkan nanti T-nya sama dengan berapa nih? Kita dapatkan sama dengan T per 12. Oke. T per 12 ini waktu dari ini ya. Maka partikel mempunyai simpang sebesar 1/2A dengan arah gerak ke kiri pada saat partikel bergetar selama berapa? Simpangan setengah A, arah gerakannya ke kiri. Berarti dari titik ini ke sini. Berarti setengah perjalanan B ke A. Berarti setengah perjalanan B ke A. Yang diminta dari waktu dari titik setimbang. Kalau yang diminta dari waktu titik setimbang berarti gerakannya itu seperti ini. Dari titik A menuju B, kemudian menuju B, kemudian kembali menuju A. Tetapi di sini hanya setengah perjalanan. Jadi di sini hanya setengah perjalanan B ke A. Nah, di sini dari A ke B itu 2 kali perjalanan B ke A. Oke. Perjalanan B ke A itu setengah dari perjalanan B ke A itu, ini bukan 2 kali. 2 kali ini ya, maksudnya 2 kali setengah perjalanan B ke A. Berarti ini 1 BA. Ini kita katakan setengah perjalanan BA. Jadi ini sama dengan BA ya. Ini sama dengan BA. Berarti di sini bisa dikatakan setengah perjalanan BA tadi adalah yang ini. Ya. Yang T waktunya T per 12. Berarti kalau misalkan dari A ke B itu 2 kali T per 12. Berarti sini nanti 2 kali dikali T per 12. Kemudian dijumlahkan ya. Dari B sampai setengah perjalanannya. Berarti setengah perjalanannya itu waktunya adalah T per 12. Berarti kalau kita jumlahkan sama dengan berapa? 3T per 12 dikali T. 3 per 12 kali T. Berarti kita peroleh hasilnya berapa? T per 4. Berarti jawabannya adalah alfa. Oke. Kalau mau ada yang punya cara lain silahkan komen di bawah ya. Oke, kalau ada pertanyaan tentang soal ini silahkan ditanyakan di bawah. Sebenarnya ini soalnya sederhana aja ya. Kalau misalkan sudah paham konsepnya itu cepat sekali ya. Ini tidak sampai 30 detik dikerjakan. Bisa kita tahu jawabannya karena di sini sudah dikatakan setengahnya. Ya. Ini dia bergerak dari titik setimbang ke kanan. Berarti 3 kali kan? 3 kali setengahnya. Nah, berarti langsung saja kalau kita mau cari waktunya adalah kalau kita mau cari waktunya kita langsung saja waktu totalnya itu sampai di titik yang dia maksud itu jadi 3 kali T per 12. Makanya ini kita dapatkan T per 4. Nah, jadi kita langsung bisa seperti itu. Karena 3 kali setengah perjalanan B ke A. Karena dari titik setimbang menuju B, kemudian kembali ya, arah gerakannya ke kiri. Tetapi hanya sampai di setengah A cm, setengah dari simpangan maksimumnya. Oh iya, saya tekankan lagi, simpangan maksimumnya itu dari A ke B ya, atau dari B ke A, atau dari A ke C, itu simpangan maksimum ya. Oke, itu adalah waktu simpangan maksimum. Itu juga sama dengan waktu periodenya. Jadi periodenya itu waktu dari A ke B. Oke, sekian untuk soal nomor 8. Kita lanjut di soal nomor 9. Nomor 9. Percobaan menentukan percepatan gravitasi dapat dilakukan dengan menggunakan metode gerak harmonik sederhana pada pendulum. Jadi pendulum itu adalah ayunan bandul sederhana. Dengan melakukan percobaan di bumi dan di bulan, seorang ilmuwan memperoleh hasil periode osilasi secara berurutan 2 sekon dan 4 sekon. Jika rasio antara panjang tali pendulum yang digunakan di bumi dan di bulan adalah 3:2, maka percepatan gravitasi bulan adalah berapa kali percepatan gravitasi bumi. Oke, ini kita menggunakan konsep
tentang gerak harmonik sederhana ya. Utamanya berhubungan dengan periodik. Periodenya itu kan sama dengan 2V akar dari L per G. Oke. Berarti kalau misalkan yang dicari adalah G-nya, ini kita bandingkan menjadi, kan ini ada 2 ya, di bulan sama di bumi. Jadi T bulan banding T bumi sama dengan akar kuadrat. Karena L-nya beda, berarti L1 ya, atau L-nya di bulan dikali dengan G-nya bumi, ini berbanding terbalik ya, diper dengan L-nya bumi dikali G-nya bulan. Oke. Kita masukkan T-nya di bulan adalah dikatakan 4 sekon ya. Ini 4. Di bumi nilainya 2 sekon. Ini akar dari L-nya di bulan, perbandingannya L di bumi dan di bulan adalah 3:2. Berarti nanti di sini kita tuliskan 2:3. Sekarang G di bumi, tuh G di bumi banding dengan G di bulan. Oke. Ini berarti kita coret sisa 2. Kalau kita mau hilangkan kuadratnya berarti ini harus dikuadratkan ya. Kuadratkan berarti ini hasilnya 4. Ya, 2 kuadrat, di sini kuadratkan jadi 2/3 kali G bumi per G-nya bulan. Oke. Maka ini kita dapatkan hasilnya sama dengan G bumi ya banding G-nya bulan sama dengan 12 banding 2 atau sama dengan 6:1. Maka jawaban tepat adalah E. Oke, jadi gitu caranya. Sebuah benda melakukan gerak harmonik sederhana dengan amplitudo A dan frekuensi sudut omega. Pada saat kecepatan benda sama dengan 4/5 kecepatan maksimumnya, percepatan benda adalah... Oke. Percepatan benda adalah, nah sekarang kita uraikan ya, ini menggunakan konsep GHS ya. Konsep GHS. Jadi kita punya kecepatan benda. Tadi kalau sudah diturunkan nilainya adalah omega kali A dikali dengan cos omega T. Nah, ini kita karena dikatakan di sini kecepatan bendanya sama dengan 4/5 kecepatan maksimumnya. V max-nya itu sama dengan omega kali A. Oke, gitu. Jadi kalau kita masukkan ini kita dapatkan nilainya adalah, kita masukkan ke sini ya. Maka di sini nanti 4/5 dari omega kali A sama dengan omega kali A cos omega T. Ini kita coret, ini jadi 4/5 sama dengan cos omega T. Yang nilai cosnya 4/5 adalah, ini berarti kita dapatkan bahwa nilai dari omega T, karena cosnya itu 4/5, berarti omega T itu nilainya adalah 37 derajat. Nah, sekarang kita akan mencari berapakah percepatannya. Kalau percepatannya kita bisa menggunakan turunan dari kecepatan ya. Jadi A itu sama dengan dV dt, itu kita peroleh nanti sama dengan negatif omega kuadrat dikali dengan A, ini menjadi sin. Ini kita sudah bahas kalau tadi di soal yang bagian sebelumnya, sin omega T. Nanti nilainya sama dengan negatif omega kuadrat dikali A sin omega T. Omega T-nya 37 derajat, berarti sin 37. Sini kita tulis sin 37 derajat. Nanti nilainya sama dengan negatif omega kuadrat kali A. Sin 37 nilainya 3/5.
Maka kita peroleh bahwa percepatannya adalah negatif 3/5 dari omega kuadrat kali A. Berarti jawabannya adalah B. Oke. Jadi itu jawabannya ya. Negatif 3/5 omega kuadrat kali A. Sebuah pistol mainan bekerja dengan menggunakan pegas untuk melontarkan peluru. Jika pistol yang sudah dalam keadaan terkekang, yaitu dengan menekan pegas sejauh X, diarahkan membentuk sudut elevasi alfa terhadap bidang horizontal, peluru yang terlepas dapat mencapai ketinggian maksimum H. Jika massa peluru M dan percepatan gravitasi adalah G, maka konstanta pegas pistol mainan tersebut adalah... Oke, jadi ini masuk materi tentang pegas, tetapi dihubungkan dengan konsep usaha energi. Nah, sekarang kita akan uraikan gerakannya ya. Jadi kita akan uraikan menggunakan konsep gerak peluru atau dia termasuk gerak parabola ya. Jadi kalau kita ilustrasikan gerakannya seperti ini. Ini adalah X, ini adalah ketinggian. Nah, gerakannya seperti ini. Ini ada sudut elevasi alfa. Ini ada kecepatan awalnya. Nanti di sini akan mencapai ketinggian maksimum ya. Itu adalah H. Oke. Berdasarkan konsep dari gerak parabola, saat Y-nya maksimum ya, mencapai ketinggian maksimum atau sama dengan H seperti di soal, itu berlaku bahwa kecepatannya harus sama dengan 0 ya, kecepatan arah sumbu Y. Nah, maka nanti kita dapatkan itu waktunya saat mencapai ketinggian maksimum sama dengan V0 sin alfa dibagi dengan G. Ini kita peroleh dari, karena pada arah sumbu Y itu dia konsepnya menggunakan konsep GLBB ya. Kalau sumbu X itu harus GLB. Itu kalau pada gerak parabola. Makanya kita dapatkan konsep ini. Kita menggunakan konsep yang ini ya. V itu sama dengan V0 plus minus A kali T. Nah, karena kecepatan akhirnya 0, maka kita dapatkan T sama dengan ini. V0-nya di sini membentuk sudut alfa ya. Oke, kalau ada sumbu Y dia harus pakai sin. Berikutnya, dari sini pula kita akan dapatkan nilai dari Y itu menggunakan V0 Y kali T kurang setengah dari AT kuadrat. Nah, kita menggunakan persamaan ini ya. Nanti kita bisa gunakan persamaan ini, kita masukkan nilai T ke persamaan ini, Y-nya kita ganti pakai H, nanti kita peroleh nilainya bahwa V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa diper dengan 2G. Nah, inilah ketinggian maksimum yang dicapai pada gerak parabola. Kemudian kita akan gunakan konsep hubungkalan energi mekanik ya. Ini titik A, di sini titik B, di sini titik C. Jadi kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik. Berarti kita ambil titik A dan titik B. Energi mekanik di A itu sama dengan energi mekanik di titik B. Oke. Karena di sini kecepatannya 0 ya, berarti nanti kita bisa dapatkan, dan di sini juga ketinggiannya 0, berarti ini kalau kita uraikan EP di A ditambah dengan EK di A itu sama dengan, ini untuk peluru ya, untuk pelurunya sama dengan EP di B tambah dengan EK di B. Oke. Karena di sini kecepatan pelurunya 0, berarti ini kita coret. Terus di sini ketinggian pelurunya 0, berarti ini juga kita coret ya. Nanti sisa energi kinetiknya di A ya. Itu sama dengan energi potensialnya di B. Ya, energi potensialnya di titik
B. Ternyata energi potensial peluru di titik B itu bisa kita ganti ya. Jadi di sini energi potensialnya itu sama dengan energi potensial pegas ya. Jadi ini sama dengan energi potensial pegas, berarti sama dengan setengah dari Kx kuadrat. Maka ini kita dapatkan ya, kita bisa uraikan energi kinetiknya sama dengan setengah dari mv0 kuadrat. Oke. Ini bisa kita coret ya, kita coret. Maka nanti kita peroleh mv0 kuadrat sama dengan kx pangkat 2. Oke. Berarti, sekarang kita ganti nilai dari v0 kuadrat menggunakan ini. Nah, dari sini kan kita dapatkan v0 kuadrat itu sama dengan 2GH ya, diper dengan sin kuadrat alfa. Kalau kita masukkan ke persamaan ini, kita akan peroleh nilainya sama dengan M kali 2GH dibagi sin kuadrat alfa sama dengan K kali X kuadrat. Maka ini bisa kita tuliskan bahwa K itu sama dengan 2 kali MGH dibagi dengan X kuadrat sin kuadrat alfa. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Oke, jadi gitu jawabannya. Nomor 12. Untuk menentukan massa jenis zat cair, dibuat rangkaian alat seperti gambar di bawah. Penghisap P dapat bergerak bebas dengan luas penampang 100 cm². Jika konstanta pegas adalah 100 Nm per meter dan pegas tertekan sejauh 0,4 cm, maka massa jenis zat cair adalah... Oke, ini soal pengembangan ya dari konsep tentang energi kinetik potensial pada pegas. Kalau ini dihubungkan dengan konsep tekanan hidrostatis ya. Ini dihubungkan dengan konsep tekanan hidrostatis. Sekarang kalau kita kaitkan, tekanan itu kan sama dengan ya, kalau kita hubungkan, tekanan itu sama dengan Rho G kali H. Oke, jadi gitu. Ini juga bisa kita hubungkan ya. Ini tekanan hidrostatis. Kemudian ini sama dengan, kalau dengan gaya F per A. Itu dengan luasan. Nah, sekarang kalau kita tuliskan bahwa gayanya itu sama dengan Rho kali G kali H dikali luasan penampang. Sekarang kita akan hubungkan ya. Kita akan hubungkan dengan konsep pegas ya pada hukum Hooke. Ini nanti kita akan gunakan konsep dari hukum Hooke pada pegas. Hukum Hooke pada pegas menjelaskan bahwa F itu sama dengan nilainya K dikali dengan delta X atau X ya. Nah, ini kalau kita masukkan menjadi, ini Rho kita substitusi ya. Ini persamaan dari tekanan hidrostatisnya nanti. Peroleh gaya, rumusan gaya. Kita masukkan ke persamaan ini. Rho GH kali A. Ini sama dengan K dikali dengan delta X. Oke. Yang ditanyakan adalah massa jenis cairan. Berarti Rho-nya. Ini G-nya 10. Kedalamannya berapa? Kedalamannya saat di titik ini itu adalah 1 cm. Berarti 10 pangkat negatif 2. Jadi kan meter ya. Kemudian luasannya 100. Berarti ini 100 kali 10 pangkat negatif 4. Karena ini cm kuadrat. Jadi kan meter pangkat 4 ya. Atau meter kuadrat ya. Ini jadi kalau dibagi meter kuadrat jadi kan 10 pangkat minus 4. Ini sama dengan K. K-nya berapa? 100. Ini 100. Delta X 0,4 cm. Berarti 4 kali 10 pangkat negatif
3. Karena sentimeter pangkat negatif 2. Karena ini satu angka belakang koma berarti jadi negatif 3. Maka massa jenisnya kita akan peroleh nilainya sama dengan, ini coret ya. Ini coret sisa minus 1. Berarti sisa 4 kali 10 pangkat negatif 3. Kita bagi dengan, ini 10 minus 1 dan 10 minus 4 jadinya 10 negatif 5. Hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat 2 atau sama dengan 400 kg per meter pangkat 3. Jawabannya adalah alfa. Jadi gitu. Jadi ini menggunakan konsep fluida statis ya, yaitu tentang tekanan hidrostatis ya. Kemudian dihubungkan dengan hukum Hooke. Oke, jadi caranya seperti itu. Oke, sekian untuk soal pembahasan atau materi tentang elastisitas dan gerakan menurut sederhana bagian pertama. Mungkin nanti akan saya buat lagi bagian kedua, insya Allah kalau sempat ya. Tapi yang ini mudah-mudahan dapat dimengerti dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk dukung selalu channel Siap UTBK SKD dengan cara klik like, subscribe, and share. Karena subscribe itu gratis ya. Mohon bantuannya. See you next time.